Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Kaisar ke tanggal 22 Juni 2015 dengan Ustadz kita, Ustadz Muhendri Mukhtar, yang akan membawakan judul tema terhindar dari kezaliman. Kita ada waktu sampai jam setengah 2 Ustadz, mungkin 5 atau 10 menit untuk tanya jawab. Untuk menghemat waktu langsung saja Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. As-shaimun wa shaimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala bisa sampai di hari yang ke-5 ini, di bulan suci Ramadan tahun 1436 Hijriah, dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah. Meskipun muka-muka yang perlu istirahat kelihatannya. Sehat, kemudian juga semangat di dalam menjalankan semua jenis ibadah di bulan suci Ramadan. Harapannya tentu mendapatkan ridho, rahmat, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan ridho, rahmat, dan ampunannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tema kita sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara kita, terhindar dari kezaliman. Shaimun wa shaimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala jauh-jauh hari sudah mengumumkan perang terhadap segala macam bentuk kezaliman. Perang dan kebencian, permusuhan terhadap segala macam bentuk kezaliman. Di dalam sebuah hadis qudsi itu artinya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma bukan Al-Quran, karena teksnya, lafadznya dari Nabi SAW, namun dia sebenarnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi ini, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada kita, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharraman, fala tadzalamu. Terjemahannya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku, dan aku jadikan dia juga haram terjadi di antara kalian. Maksudnya kita hamba-hamba Allah, haram terjadi kezaliman di antara kita. Oleh karena itu janganlah kalian pernah sekali-kali saling menzolimi. Saling menzolimi itu dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya saling, biasanya ada yang mulai nggak? Ada yang mulai, kemudian dibales. Yang mana yang salah? Dua-duanya salah. Yang namanya saling pukul, pasti ada yang mulain. Siapa yang mulai mukul? Dia tuh, oh dia. Kalau tunjuk-tunjukkan itu lain lagi. Ya. Tapi yang jelas pasti ada yang mulai. Saling mencaci. Ada yang mulai mencaci. Saling menzolimi berarti ada yang mulai menzolimi. Kita dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala saling menzolimi, berarti kita juga dilarang memulai kezaliman. Jangan kita yang memulai kezaliman. Bukan saya sih yang mulai, dia. Terus emang dia doang yang bisa, saya juga bisa. Jangan juga. Jangan kita berbuat zolim gara-gara orang zolim. Betul gak ini? Apakah dibenarkan kita berbuat dosa karena orang lain dosa? Kan enggak.
Kenapa kamu mabuk-mabukan? Habis dia sih mabuk-mabukan. Apa urusannya? Sama. Ya, jangan berbuat dosa hanya gara-gara orang lain berbuat dosa. Jangan berbuat zalim gara-gara orang lain memulai kezaliman. Untuk itulah Rasulullah SAW dalam hadis yang lain bersabda kepada kita, iyyakum wadz-dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhi oleh kalian segala macam bentuk kezaliman, karena kezaliman itu hanya akan membawa zulumat, kegelapan, gelap gulita. Di mana? Bukan di ruangan ini. Yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Di hari kemudian kita hanya akan mendapatkan kegelapan di atas kegelapan. Jangankan di hari kemudian, di sini aja kalau dimatiin pada ngeri. Coba dimatiin lampunya, pasti udah mulai kan? Apalagi nanti di sana. Nah, itu hanya akan terjadi ketika orang tersebut, insya Allah bukan kita, berbuat kezaliman, apapun bentuknya. Dia hanya akan melahirkan kegelapan di atas kegelapan nanti di hari kemudian. Nah, masalahnya zolim itu apa sih? Dia itu orangnya zolim banget. Padahal yang zolim dia gitu. Karena keinginannya gak diturutin, dia nuduh orang lain zolim. Makanya kita harus tahu dulu apa sebenarnya yang disebut dengan kezaliman. Para ulama mendefinisikan kezaliman menurut Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, adzulmu huwa wad'u syai'i laisa fi mahallihi wa huwa diddul adalati li'anna al-adalata hiya wad'u syai'i fi mahallihi. Usah terjemahin ya. Artinya, adzulmu kata para ulama, kezaliman itu huwa adalah wad'u syai'i laisa fi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa huwa diddul adalah, dan dia lawan dari adil. Karena adil itu kata para ulama artinya wad'u syai'i fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Saya sering memberikan contoh zalim dan adil ini peci sama sepatu. Peci ini 15.000, 20.000 ini. Ya. Betul ya? 15.000, 20.000. Sepatu itu ada yang 3 juta. Betul? Saya ikut komunitas runners, para pelari. Ini bukan gak ada kerjaan lo larinya. Ini grup lari, ya, running dan jogging. Nah, ternyata jogging dan running beda. Saya taunya setelah gabung itu. Kira saya mah sama aja gitu. Jadi dikejar anjing juga jogging juga gitu. Ternyata bukan. Nah, itu ternyata ada pelajaran-pelajarannya. Cara lari, gimana dulu, kakinya mana dulu yang jatuh ke tanah. Itu ada supaya nggak cedera. Harus beda antara klub lari sama lari dikejar anjing. Termasuk memilih sepatu. Jangan sepatu bulu tangkis dipakai untuk running. Bukan hanya, nggak gaya itu. Bukan hanya masalah gaya. Tapi itu juga masalah, kesehatan kaki kita. Karena kalau salah bisa cedera. Nah, ini taunya setelah gabung dalam. Berapa sih sepatu khusus untuk running berapa? Harganya. Ada 3 juta. Repot juga ya. Mau lari bener aja repot gitu kan. Tapi dari situ saya tahu ternyata ada harga yang 3 juta. Biasanya main bulu tangkis saya ya paling 300 lah, ya kan? 300 sudah lumayan lah. Ya, apalagi kalau ex PBSI. Saya kan di Cipayung dekat PBSI kan. Ya kadang-kadang itu yang itu dapat terus ya dijual yang lamanya. Masih bagus. 300.000 udah. Tinggal cocokin nomor berapa gitu, mantap sepatu PBSI. Pernah main di Olimpiade kan gitu kan. Harganya 300.000. Ternyata ada yang 3 juta. Peci 15-20.000, tempatnya di sini. Sepatu 3 juta di tanah, injak-injak. Itu adil apa zalim? Itu adil itu. Justru kalau sebaliknya, masa 15.000 di sini sih, 3 juta di bawah, nggak adil ini. Udah kita tukar.
Ini taruh di bawah, yang bawah taruh di atas. Itu bukan hanya zolim, itu blow on. Betul? Nah, jadi adil itu bukan berarti kita punya anak 5. Ada yang punya anak 5 nggak di sini? Belum ada ya? 4. Belum. 3. Belum. Ada 1. Siapa yang 1 siapa? Istrinya apa anaknya? Anaknya 1. Ya, kalau 1 sih susah juga contohnya. Orang lain dah. Ya, anaknya ada 5. Anak pertama baru masuk perguruan tinggi. Anak kedua 1 SMA. Anak ketiga 1 SMP. Anak keempat kelas 3 SD. Anak kelima baru 1 tahun. Tiba giliran kasih jajan. Wah, saya sebagai orang tua harus adil sama anak saya. Saya kumpul sini, kumpul. Ya, dari yang kuliahan segala macam. Nih, ya. 10.000. Rata semua. Adil. Itu adil nggak? Yang paling enak 10.000 siapa yang paling enak? Belum tentu juga, dia nggak ngerti. Berapa? Nggak ngerti dia. Tapi anak sekarang udah ngerti ya. Udah ngerti dia. Iya. Kan ada videonya tuh. Ya, pernah lihat nggak? Anak masih kecil, belum 1 tahun kayaknya tuh. Dikasih duit, ya 1 lembar. Nggak mau. Dikasih 2 lembar. Nggak mau. Dikasih 3 lembar. Nggak mau. Dikasih 1 gepok. Saya ada videonya. Ini anak-anak zaman sekarang matre. Jadi yang namanya adil itu bukan sama rata, sama rasa adil, enggak. Menempatkan sesuatu pada tempat. Enggak pada tempatnya berarti zolim. Itu arti zolim dan itu pembahasan kita. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, apapun bentuknya. Jadi judul kita tadi apa? Untuk menghindar dari kezaliman, pastikan segala sesuatu pada tempatnya. Apa aja? Masuk kerja yang disebut pada tempatnya jam berapa? Selanjutnya tinggal nilai sendiri dah. Itu. Itu aja yang gampang-gampang aja kita, nggak usah susah-susah, lagi puasa soalnya. Jam 12:30 lagi sedang-sedangnya ini kan. Jadi gampang-gampang aja bisa langsung dicerna gitu, nggak usah mikir-mikir lagi. Itu aja contoh. Nah, alhamdulillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan-arahan supaya kita umatnya ini terhindar dari segala macam bentuk kezaliman. Banyak sekali kezaliman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bacakan sebuah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani dalam bentuk doa. Jadi Rasulullah SAW biasanya kalau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu satu di antara 2. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka, atau Allahumma inna nas'aluka, dan yang kedua Allahumma inni a'udzubika, atau Allahumma inna na'udzubika. Artinya apa? Inni as'aluka, saya minta kepadamu ya Allah. Inni a'udzubika, saya berlindung kepadamu dari bla 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 bla. Nah, ini Allahumma inni a'udzubika, berlindung dari hal-hal yang termasuk bentuk kezaliman, supaya kita terhindar dari kezaliman. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Rasulullah SAW pertama berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari tetangga yang buruk. Min jaris su, tetangga yang buruk. Saimin saimat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa menjadi tetangga yang buruk itu adalah bentuk kezaliman. Kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk berdoa kepada Allah, minta perlindungan dari tetangga kita yang buruk. Sama sekali hadis ini tidak mengajarkan kepada kita untuk nyari-nyari, mana nih tetangga saya yang buruk nih, mana ya ini, oh ini yang buruk nih. Sama sekali tidak.
Justru hadis ini mengajarkan, jadilah kalian tetangga yang baik bagi tetangga kalian. Janganlah kalian menjadi tetangga yang buruk bagi tetangga kalian. Artinya kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari tetangga yang buruk. Ini sekaligus perintah kepada kita untuk tidak menjadi tetangga yang buruk bagi tetangga kita. Jadi jangan nyari. Di sini sudah tanya. Ini kita sudah benar belum jadi tetangga ini? Jangan mentang-mentang punya tanah. Tanah punya siapa? Punya kita, sertifikatnya ada kok. Ukurannya sekian-sekian. Dari ini ada emang. Kalau mau diperkarakan juga menang kita insya Allah. Karena surat-suratnya lengkap. Apa istilahnya tuh? Sesuai dengan apa istilahnya? Ya, pokoknya akta tanahnya lengkap lah. Gitu. Begitu. Tapi itu bukan berarti kita seenak-enaknya saja. Terutama yang kaitan dengan tetangga. Contoh. Nih, tanah saya segini. Ya. Ini tangga kanan saya, tangga kiri saya. Tanahnya pas. Akhir tanah dia adalah akhir tanah saya. Akhir tanah sebelah kanan saya adalah akhir tanah sebelah kiri dia, tangga kanan saya. Kalau tangga kiri ya sebaliknya. Ya. Kemudian ini kan tanah saya, ya kan? Kemudian saya buat di sini bangunan dan segala macam, terus buat saluran air. Saluran airnya kita atau saya buat di sini. Langsung berbatasan dengan tanah tetangga saya. Kebetulan tanah saya lebih tinggi dari tanahnya tetangga saya. Di semen. Ya, salurannya di semen, saluran airnya. Lama-kelamaan ya namanya semen. Bocor, kena panas, kena air. Bocor. Karena dia bocor, air nyarinya kemana? Ke bawah. Yang ada di bawah, ya sebelah. Masuk ke sebelah. Sebelah bukan saluran air. Kamar. Kamarnya tetangga kita ya. Karena kan perbatasannya cuma itu. Banjir kamar tetangga kita. Harusnya tanpa ada laporan kita peka. Harusnya. Tapi katakanlah karena jarang dilihat, kita nggak tahu, bukan nggak pura-pura nggak tahu ya, nggak tahu. Tangga kita komplain, Pak mohon maaf nih, baik-baik. Ini kamar saya banjir. Terus apa urusan sama saya? Ya itu nggak tahu. Setahu saya tanah saya lebih rendah dari tanah Bapak. Setahu saya di sebelah ini saluran air. Coba tolong dilihat dong, barangkali aja bocor dari situ. Ya kalau mau lihat aja silakan. Kemudian dilihat benar. Gede bolongnya, retak gede. Masuk, ya sudah bocor, udah masuk langsung banjir. Bener Pak, kayaknya dari sini. Masa sih? Nggak mungkin lah, ini kan udah jelas-jelas kayak begitu, masih saja tidak. Ini kira-kira buruk atau enggak nih? Nggak tahu ini pengalaman siapa, nggak perlu kasih tahu dah. Gitu. Nah ini hati-hati ya. Kalau tetangga kita merasa terzolimi dengan seperti ini, hati-hati. Kata Nabi SAW, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian kepada Allah dengan doanya orang terzolimi. Fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara doa orang yang terzolimi dengan Allah. Langsung dikabulkan Allah. Biasanya orang terzolimi doanya bagus apa nyumpahin? Bahasa kita nyumpahin gitu kan. Hati-hati terhadap yang seperti ini. Hati-hati. Jadilah kita tetangga yang baik bagi tetangga kita. Baru nanti kita akan dapati tetangga-tetangga yang baik. Dikabulkan sama Allah. Ya, doa kita, Allahumma inni a'udzubika min jaris. So ya Allah, aku berlindung padamu dari tetangga yang buruk. Ini salah satu contoh saja. Masih banyak lah. Silahkan kita introspeksi diri kita. Kita sudah jadi tetangga yang baik belum sama tetangga kita. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min jaris su wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari zaujin. Apa arti zauj? Suami. Tushayyibuni, tapi di sininya mu'annas nih. Harusnya kalau mu'annas berarti istri kan? Kalau istri bukan zaujun tapi apa? Zaujah kan gitu kan? Nah
Nah, ini rahasia dari Nabi SAW. Di kata pasangan, itu Nabi menggunakan kalimat mudzakkar, laki-laki, suami, zauj. Tapi dalam mensifati perbuatannya, Nabi mengatakan dalam bentuk mu'annats, perempuan. Tuh, syai, pakai ta itu perempuan dalam bahasa Arab. Ya. Kalau laki-laki pakai ya. Tapi hadisnya begitu, nggak salah itu nggak. Oh, ini salah ketik kali ini. Bukan, emang begitu. Wa min zaujin tusyayyibuni qablal masyib. Jadi lebih tepat diartikan pasangan. Bisa suami kalau itu istri, bisa istri kalau dia suami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pasangan yang membuat rambutku beruban sebelum waktunya. Kalau saya berarti berlindung kepada Allah dari istri yang hanya bisa membuat saya beruban sebelum waktunya. Kalau ibu-ibu berlindung dari suami yang hanya bisa membuat rambut ibu beruban sebelum waktunya. Uban sebelum waktunya itu dua. Satu mungkin karena memang udah keturunan. Dari sononya emang udah begitu. Emang rambutnya emang udah beruban udah belum waktunya. Yang kedua, ini lambang beban. Beban yang berat. Sebagaimana Nabi dulu pernah bersabda, "Syayyabatni Hud." Betapa berat Al-Quran ini turun kepadaku. Terutama surat Hud, kata Nabi SAW. Terutama ayat fastaqim kama umirta. Ya Muhammad, istiqomahlah kamu sebagaimana Allah perintahkan kamu untuk istiqomah. Saking beratnya rambut saya beruban, kata Nabi SAW. Jadi ini rambut beruban sebelum waktunya ibarat apa? Beban berat. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari istri yang hanya menjadi beban berat dalam kehidupan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari suami yang hanya menjadi beban berat bagi kehidupan. Saya tanya di sini, ini kan kerja semua kan? Kalau satu hari Bapak Ibu dapat tugas dari perusahaan yang menurut Bapak Ibu berat, kira-kira gimana hari itu? Hari yang ringan atau hari yang berat itu? Hari yang berat ya? Satu hari doang, satu hari. Berat ya rasanya ya? Ini suami istri. Berapa hari suami istri? Seterusnya. Bayangin gak bisa bagaimana kehidupan berat ngadapin. Kalau suami ngadapin istri yang luar biasa. Kalau istri ngadapin suami yang berat. Ya. Nah, ini juga sama. Sebagai suami, jangan nyari-nyari. Waduh, istri saya mana nih yang bikin saya berat nih? Mana nih? Bukan. Istri juga sama. Jangan-jangan suami saya nih, yang tadi dibilang Pak Ustadz nih. Bukan. Tapi ini untuk apa? Introspeksi diri. Jadilah kita suami yang tidak menjadi pemberat bagi istri. Jadilah kita istri yang tidak hanya memberatkan kehidupan suami. Begitu. Masing-masing menunjuk diri dan mewajibkan tidak menjadi pemberat, bahkan menjadi partner. Meringankan, sama seperti Bunda Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siapa Siti Khadijah? Istri Rasulullah. Rasulullah bertahanut di Gua Hira, pulang keringat dingin. Ya, istilah orang tua saya almarhumah, keringat segede-gede jagung. Saking ketakutan, pucat, keringetan basah. Zamiluni, 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 kata Nabi. Selimuti saya, selimuti saya. Biasanya kalau suami, ini udah punya suami solo. Udah ya. Biasanya kalau suami datang dalam keadaan pucat, ibu-ibu bagaimana tuh? Ya. Kenapa lu? Kenapa? Gitu atau gimana? Jangan gitu, tambah panik dia. Tenangkan seperti Bunda Khadijah. Diselimuti. Dia minta apa? Selimuti. Kata Nabi kan selimuti saya. Selimutin. Jangan minta selimutin malah dikasih air. Minta air malah dikasih sepatu. Lihat permintaannya apa gitu. Nah, jadi diselimuti. Kata Siti Khadijah, tenang ya Rasulullah. Waktu itu belum Rasulullah. Tenang wahai suamiku. Gak mungkin lan yukhzikallahu abadan. Tidak mungkin Allah ingin menghinakanmu, menyusahkanmu. Gak mungkin. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahim, menolong orang susah, membantu orang susah, dan seterusnya dan seterusnya. Dihibur. Gitu. Sama. Ya, ketika suami lagi susah, dihibur. Jangan dipanas-panasin. Kurang ajar itu orang. Ini suami lagi curhat sama istrinya.
Kenapa bang? Kenapa? Itu si Anu itu. Bikin kesel aja saya hari ini. Gara-gara dia saya dimalain sama atasan saya. Siapa sih? Si Anu. Emang itu mah dia tuh. Udah hajar aja bang. Cari. Aduh. Oh begitu ya? Iya. Wah mana golok ini mana? Ya udah. Tapi coba tenangkan. Kenapa sih kayak begitu? Itu kan kawan. Meskipun ngeselin kan kawan sekerja. Jadi ngeselin. Ya mungkin dia lagi susah. Tenangin. Kan enak ditenangin kayak gitu. Sama begitu istri kita juga lagi ramai-ramai. Suami nenangin. Sehingga keluarga menjadi sakinah, tenang. Jangan memberatkan, berat, ini berat segala macam. Belum punya anak udah berat. Apalagi begitu udah punya anak. Anaknya bader lagi. Bader apa ya? Bader. Ya Allah. Gitu. Coba urusin anak lu tuh. Enak aja anak lo. Aduh, jadi dorong-dorongan anak siapa emang enggak. Astagfirullahaladzim. Enggak diakuin begitu berprestasi. Oh, anak ayah ini. Wah, gitu berprestasi gitu kan. Enak aja, anak mama. Tapi begitu bader, anak lo tuh. Astagfirullahaladzim. Coba ini sama-sama amanah kan begitu, ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari pasangan hidup yang hanya menjadi beban. Jangan menjadi beban, Bapak Ibu sekalian, bagi pasangan kita. Saya pernah cerita nggak di sini? Pagi-pagi saya di SMS. Belakangan saya tahu yang SMS perempuan, istri seorang suami. Pagi-pagi, habis subuh, toet, bunyi. Pas dilihat, Ustadz, saya mohon, Ustadz menasehati suami saya. Kenapa ini? Scroll gitu. Hari ini saja sudah 10 kali saya ditempelennya. Kalau tidak mengingat anak yang sudah 2, rasanya ingin minta cerai saja saya hari ini. Bingung saya. Suami berarti dia perempuan ini ibu-ibu. Cuma saya pikir ini orang ngadu pagi-pagi sama saya, di subuh ngadu. Udah ngadu sama Allah belum dia ya? Malam udah nangis belum sama Allah ngadu? Itu aja pertanyaan saya. Ngejawabnya bingung saya. Gimana ngejawabnya? Ya kan? Saya tanya sama suaminya makin digebukin tadi ya. Gitu. Bilang lu ngomong Ustaz begitu kan. Astagfirullahaladzim. Akhirnya bagaimana? Saya mikir. Saya berdoa kepada Allah. Ini minta nasihat kan? Ya, artinya bukan kegeeran saya. Kata Nabi SAW, hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim dengan muslim lainnya ada 6. Salah satunya, idza stansahaka fansoh. Apabila ada saudaramu minta nasihat, beri nasihat semampunya. Saya berlandaskan itu, apa ya saya mikir, apa? Saya berdoa kepada Allah, apa? Oh, saya temukan caranya. Akhirnya saya menemukan caranya. Dan Alhamdulillah, anaknya udah 4 sekarang. Artinya sudah kembali lagi dan nggak ada SMS lagi tuh, ya kan? Nggak ada. Alhamdulillah. Jadi maksud saya, jangan, mari kita mulai jangan nuntut pasangan kita. Lu dulu baru gua. Jangan. Kita katakan kepada diri kita dulu yang harus tidak menjadi beban. Kalau tadi bisa kita katakan KDRT nggak tuh? Ya, suami ngegebukin istri. Jangan salah, tenang dulu. Ada juga di kesempatan yang lain, bulan Ramadan lagi. Suaminya ya datang pagi-pagi lagi itikaf, datang ke masjid. Tempat saya itikaf. Ininya pada baret-baret. Pokoknya sedih. Saat mau nasihat, apa? Semalam saya habis diserang sama istri saya. Terus istri Anda diapain? Ya kalau saya sikat habis dia saat. Ya nggak saya sikat, saya diem aja, udah saya pasrah aja. Ya saya berusaha menghindar, ya inilah hasilnya. KDRT juga. Istri KDRT terhadap suami. Ada bu, jangan bilang nggak ada. Kalau yang satu nggak pakai SMS, yang satu mah langsung ngedatengin. Ya lagi itikaf lagi, datengin nggak apa-apa lah udah gitu. Akhir itu anaknya 1 waktu itu. Alhamdulillah sekarang anaknya 5 udah. Baru 5. Alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Begitu. Nah jadi mari sama-sama kita jadikan diri kita jangan jadi beban bagi pasangan kita. Baru insya Allah kabulkan doa kita. Ya Allah, aku berlindung padamu dari pasangan yang hanya mempercepat tumbuhnya uban pada rambut saya sebelum waktunya. Yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika min waladin yakunu alayya rabban. Ya Allah, aku berlindung padamu dari punya anak
Tapi anak kita hanya memperlakukan kita sebagai budak. Dia rob, dia tuan. Ada nggak anak kayak begitu tuh? Astagfirullah. Saya nanya ada apa enggak, jawabannya banyak. Gawat ini. Anak tuh harusnya taat kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Betul nggak? Birrul walidain, mendoakan. Ini jadi, Pak, coba, Bu, ibu jangan begitu dong. Ngatur. Nasihat boleh nggak nasihat? Boleh nasehatin, tapi jangan ngatur. Mentang-mentang sekarang udah gajinya udah 50 juta. Amin. Atur orang tua. Astagfirullahaladzim. Memang orang tua kita sekarang udah gak bisa. Udah tua. Tapi ingat gak dulu siapa yang nyebokin? Tahu gak kita? Ingat gak kita waktu dia nyebokin kita? Dia lagi makan. Berhenti dulu tuh makan. Nyebokin kita. Enggak kita ingat itu. Nah ini. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari punya anak yang hanya menjadikan kita sebagai budak, kita juga jangan sampai memperbudak orang tua kita, mulai dari kita. Kalau kita nggak mau punya anak yang memperbudak kita, jadikan diri kita jangan memperbudak orang tua kita. Sekali kita memperbudak orang tua kita, sejarah berulang. Mau sejarah berulang? Kalau baik sih mau, alhamdulillah. Kalau buruk, makanya jangan berbuat buruk sama orang tua. Jangan sampai membuat orang tua kita sedih. Gak beres hidup kita, Pak. Gak beres hidup kita, Bu. Membuat orang tua kita sedih, hati-hati nih. Gelisah. Pokoknya gak beres, dah kerja gak bisa, apa gak bisa. Ini kenapa saya bingung kok gak beres-beres. Coba lihat hubungan kita dengan orang tua kita. Terutama ibu. Dua-duanya sih. Tapi terutama ibu. Hati-hati loh. Allah begitu aja tersinggung, kata kita. Orang tua, ya. Orang udah tua, itu sensi bahasa kitanya. Yang menurut kita itu biasa, tapi dia tersinggung berat. Tapi dia gak mau ngomong sama kita, ditahan aja. Hatinya teriris-iris, sakitnya tuh di. Cuman kita gak tahu, kita gak nyadar. Dalam itu, Pak. Kita nyantai segala macam. Nggak taunya di kantor kita mendapat fitnah. Naudzubillah min dzalik gitu. Coba hati-hati lihat itu. Kalau ada yang terkena musibah, coba lihat hubungannya dengan orang tuanya. Jangan hanya menyalahkan, kurang ajar nih memfitnah saya. Lihat coba introspeksi diri. Gimana dengan orang tua? Gimana dengan bapak? Gimana dengan ibu? Perhatikan coba. Saya ngomong apa semalam ya? Apa yang saya perbuat sama ibu saya? Coba introspeksi. Supaya anak kita juga jangan ngelunjak. Kalau kita nggak mau anak kita ngelunjak sama kita, kita jangan ngelunjak sama orang tua kita. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya azaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari punya harta, tapi alih-alih harta ini membawa ketenangan, membawa kesenangan, dia malah membawa azab. Apa artinya azab? Siksaan. Kartu ATM sih banyak. Nggak tahu isinya berapa. Tapi hanya menjadi siksaan. Alih-alih dia bisa enak, bisa menjadi apa namanya nih? Kesenangan kita, kebaikan kita, malah jadi masalah melulu. Ini namanya harta yang menjadi azab. Hati-hati terhadap harta. Jangan-jangan dia bisa menjadi azab. Makanya Nabi SAW bersabda, La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Nanti di hari kemudian, hari kiamat, kita tidak akan, kaki kita nih nggak akan bisa melangkah ke fase akhirat berikutnya. Karena akhirat ada fase-fasenya ya. Ada alam barzah, alam kubur, ada alam ini, segala macam. Kita nggak akan melangkah ke fase berikutnya sebelum ditanya berapa? 4 pertanyaan. 3 dari 4 pertanyaan ini masing-masing satu. Pertanyaannya satu. Hanya satu hal yang pertanyaannya 2. Apa itu? Harta. Wa an malin min aina tasabahu wa fima anfaqahu. 2 pertanyaannya kalau harta. Dari mana sumbernya? Kemana didistribusikan? 2.
Ada orang yang gampang sekali. Dapatnya tuh gampang, ada aja dapat. Tapi bingung nyalurinnya. Akhirnya disalurkan ke tempat-tempat yang haram, naudzubillah. Karena bingung dia. Ada yang salurannya udah ada ini. Tapi dari mana sumbernya ya? Nah, makanya sumbangan di mana-mana tuh. Ayo, karena ininya udah ada, cuman nggak ada sumbernya. Salurannya udah ada nih. Ya buat masjid, buat pesantren kilat. Cuma sumbernya dari mana? Makanya sumbangan. Ayo, sumbangan, siapa yang mau nyumbang gitu kan. Boleh nggak minta sumbangan? Boleh aja sih. Tapi jangan minta-minta ya. Kesannya nggak bagus gitu kayaknya ya, minta-minta. Sumbangan boleh. Tapi jangan minta-minta gitu. Biar silakan boleh sumbangan. Jadi dua ini. Sumbernya pastikan yang halal. Jangan haram, jangan juga syubhat, halal. Lalu disalurkan juga ke tempat yang halal. Makanya ketika ini lancar nih, sumbernya lancar, lalu ada yang memberikan jalan distribusi penyaluran yang halal, jangan ngegerendeng. Yang gerendeng apa ya? Ngedumel. Ngerti lah pokoknya ya, ngegerendeng, ngedumel, ngerti. Kalau nggak ngerti tunjuk tangan aja. Nanti saya terjemahin gitu. Ini dikit-dikit sumbangan Palestina. Kemarin kan udah Palestina. Ya kemarin. Kenapa? Palestina itu terjajah. Kemarin ya udah untuk makan kemarin mereka. Udah habis lagi, sekarang nggak makan mereka. Kira-kira begitu. Kalau nggak mau nyumbang, diem, gak usah banyak ngomong. Kenapa? Ini untuk saudara-saudara kita yang susah. Ya, belum lagi yang di sini, yang pengangguran, yang kebakaran, yang musibah dan segala macam. Ya, kalau nggak mau nyumbang, diem aja mendingan. Ya nggak usah komentar-komentar segala macam, nanti Allah murka. Kenapa? Sudah ditunjukkan jalan yang baik, ini sumbernya banyak ditunjukkan, malah ngomong yang enggak. Nanti hartanya itu hanya menjadi sebagai azab dia, sebagai siksaan, nggak tenang dia akibatnya. Ini bukan menyumpahin, bukan. Ini hadis seperti itu. Oleh karena itu kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala dari harta yang hanya menjadi beban. Oleh karena itu silakan cari dari yang halal sebanyak-banyaknya. Menjadi orang kaya tidak dilarang dalam Islam, tapi sumbernya yang halal, lalu disalurkan untuk kepentingan Islam, kepentingan kebaikan untuk orang banyak. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu-membantu dalam hal kebaikan dan dalam ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam urusan dosa atau permusuhan. Right or wrong, he is my tribe. Benar atau enggak, pokoknya suku saya harus saya bela. Jangan dulu, lihat dulu benar apa enggak. Salah apa benar? Ini alumni saya, harus saya bela. Bela alumni boleh, tapi lihat benar atau enggak. Baik, itu yang keempat. Ya. Yang kelima, Allahumma. Yang pertama apa tadi? Tetangga yang buruk. Yang kedua, pasangan yang hanya membuat beban. Yang ketiga, anak yang hanya memperbudak orang tuanya. Yang ketiga, yang keempat, harta yang menjadi adab. Yang kelima kok jadi lupa ini. Ada 5 ya. Yang kelima, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Khalil artinya kawan dekat. Kawan dekat. Tetapi kawan dekatnya pura-pura. Yang sesungguhnya dia adalah makir. Pembuat makar. Dia punya hidden agenda. Agenda tersembunyi. Tahu dari mana? Ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani, kata Rasulullah. Matanya kalau ketemu kita, itu bersahabat, peduli, pokoknya gitu. Tapi di belakang hatinya yar'ani, memantau kita. Memantau, melihat gerak-gerik kita mana nih, kapan saya bisa masuk. Yang negatif maksudnya. Kata Rasulullah SAW, in ra'a hasanatan dafanaha. Jika dia melihat ada kebaikan, dikubur kebaikan itu, ditutupin, diumpetin. Wa in ra'a sayyi'atan adza'aha. Sebaliknya, ketika dia melihat keburukan, disebarluaskan dengan cara-cara yang licik. Ini namanya kawan dekat yang palsu. Hati-hati. Ya, hati-hati terhadap ini. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kawan dekat kita benar-benar kawan dekat yang baik.
Kawan yang baik itu apa sih? Kawan yang baik itu bukan memperturutkan semua yang kita inginkan, enggak. Dia mendukung kebaikan yang kita kerjakan. Dan dia mengingatkan kita, meluruskan kita ketika kita salah. Itu baru kawan baik. Jangan apa aja, ayo. You are my friend. But my best friend. Best dah pokoknya dah. Maksudnya bela, dibela semuanya. Jangan. Namanya manusia udah pasti betul terus. Enggak, manusia itu Yusuf wa yukhti. Bisa benar, bisa. Bahkan banyakan salah kadang-kadang. Nah, ketika salah, kawan yang benar itu, Khalil yang benar-benar top, Marco top, mengingatkan. Kok begini sih kamu sekarang? Atau bahasa gaulnya dah. Kok lu jadi begini sih sekarang? Ingat gak kita dulu? Punya komitmen seperti ini. Wah, begitu kan? Itu kawan dekat seperti itu. Gitu. Ini sekarang kalau ada teman kayak gitu malah ngeri. Oh, jangan-jangan hombreng nih orang. Bukan begitu. Ini masalah benar dan baik, masalah lurus dan sesat itu harus saling mengingatkan. Jangan ketika diingatkan, hombreng nih, enggak. Ya, lihat dulu. Gitu. Nah, jadi kawan yang baik, Khalil, itu bukan makir. Ya. Tapi di belakang dia menggunting dalam lipatan. Api dalam sekam. Musang berbulu ayam. Pagar makan tanaman. Duri dalam daging. Apalagi? Ini hati-hati. Ya. Tapi ini juga sama sekali Nabi SAW tidak mengajarkan kita untuk mencurigai teman kita. Bukan loh, bukan. Jangan-jangan lu yang bilang hadis lagi nih. Malah gara-gara ini malah nggak benar pemahamannya. Jangan loh, bukan begitu sama sekali ya. Sama sekali nggak begitu. Ya, ini kembali lagi seperti poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Merujuk kepada diri kita. Jangan jadikan diri kita sebagai kawan tapi bukan teman. Atau teman tapi bukan kawan. Kayaknya dekat tapi di belakang punya kasak-kusuk dan segala macam. Jangan seperti itu. Oke, kawan kita salah. Hari ini dia salah. Besok siapa yang salah? Kita, bisa jadi. Jadi ketika dia salah, jangan habis-habisnya. Wah, dia habisin dia segala macam. Jangan. Itu namanya tidak baik. Kalau dia salah, tutup kesalahannya sebisa kita. Nanti cari waktu, cari tempat yang tepat, kita datangi, kita nasihati dia dengan baik-baik. Bagus gak kira-kira begitu? Nah, itu. Aleman kalau begitu mah. Ya kalau kita bergaul sudah pikirannya aleman gak bisa kita bergaul namanya kalau begitu. Teman itu emang harus di alam. Kita mau di alam gak? Mau, sama teman kita juga sama. Di alam itu gimana sih? Tadi dinasehati kalau salah, kalau baik didukung. Ya, jangan dia berprestasi. Gitu mah. Gue juga bisa lebih dari itu. Temennya berprestasi dia kayak gimana gitu, pusing sendiri. Jangan. Alhamdulillah. Selamat ya, selamat. Saya ucapkan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Kan enak begitu. Jangan teman kita mendapatkan promosi, mendapatkan kebaikan gitu semua. Selamat dia. Sendiri. Gimana? Jangan kayak begitu. Nah, Ramadan mengajarkan kepada kita supaya kita introspeksi. Ya. Kan enak kalau kita punya banyak teman dan semuanya tuh nggak punya hidden agenda. Semuanya terbuka lah. Nah, ada kebaikan, sama-sama kita dukung. Ada keburukan, jangan begitulah, sama-sama ini Ramadan. Ini nanti kita akan halal bihalal segala macam. Nah, ini hadirin sekalian, 5 bentuk kezaliman. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Ini boleh kita baca doanya. Allahumma inni a'udzubika min jaris su wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashi wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya adzaban wa min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adza'aha. Hafal kan? Rabbana atina. Itu penutup itu. Itu. Perlu ditulis apa gimana nih? Tapi kan udah ditulis kan? Ya pakai bahasa Indonesianya nggak apa-apa lah. Pakai bahasa Indonesianya kan udah ditulis kan tadi kan? Ya Allah, aku berlindung padamu dari tangga yang buruk, berlindung padamu dari pasangan yang menjadi beban. Terus pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa lah. Kalau bisa nanti pakai bahasa Arabnya boleh. Nanti saya tulisin atau nanti gimana saya tulisin di WhatsApp atau apa gitu supaya disebar gitu, supaya bisa hafal kan bisa. Bagus kalau lafadznya sesuai dengan lafadz hadis kan lebih dapat pahala kan gitu.
Ini apa hadis Nabi SAW, doanya maksur. Ya diambil langsung dari kalimat Nabi SAW. Boleh nanti kalau ini saya tulis di WhatsApp atau di mana gitu. Ya, sementara itu dulu dari saya. Berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari 5 bentuk kezaliman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari segala macam bentuk kezaliman, terutama 5 bentuk kezaliman ini. Sekian aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas ceramahnya. Bagi teman-teman yang ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin di luar tema juga bisa. Bisa di luar tema, asal jangan menyimpang aja. Di luar tema bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bisa berikan sharing ilmu kepada kami, baik contoh kezoliman untuk diri sendiri. Gitu. Apakah membuat bersedih selalu itu termasuk salah satu zolim pada diri sendiri? Apakah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya. Mempertahankan kesedihan jelas menzolimi diri sendiri. Sedih boleh nggak? Manusiawi. Justru aneh kalau ada orang yang nggak pernah sedih. Hati-hati tuh, ya hati-hati. Penghuni grogol aja kadang-kadang sedih. Iya, dia nggak ketawa-ketawa kadang-kadang dia sedih. Nah ini nggak pernah sedih, lebih gawat dari yang itu berarti. Jadi sedih, yang khawatir itu normal. Tapi jangan terus-menerus. Ya, menghakimi kesalahan saya ini, terus saya tidak berguna, saya ini udah pasti masuk neraka dan segala macam. Emang mau masuk neraka beneran? Ya udah, jangan menghakimi diri kita. Gitu ya. Sedih, silakan, wajar. Ketika Ibrahim ibn Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim siapa? Anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Rasulullah nangis. Rasulullah sedih. Nangisnya keluar air mata nggak? Karena Nabi nggak keluar air mata. Nggak keluar, tetap keluar air mata. Jangan mentang-mentang Nabi nangis nggak keluar air mata, keluar air mata. Dalam perang Uhud aja Rasulullah luka keluar darah, jadi nggak kebal Nabi itu, manusia. Jadi Nabi SAW sedih. Bahkan sebelumnya istri beliau yang sangat beliau cintai, sepanjang hidup beliau tidak tergantikan itu cintanya kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ya, sampai Rasulullah SAW sudah punya istri lagi yang lain, itu Khadijah selalu disebut-sebut. Makanya Siti Aisyah pernah cemburu itu. Khadijah, nenek-nenek. Itu dia bilang itu. Wajar cemburu, berarti masih normal. Yang nggak normal nggak cemburu, ya deh, terserah deh. Nah, itu bahaya tuh kayak gitu. Tapi kemudian Nabi SAW menjelaskan kenapa dan seterusnya. Jadi sedih itu biasa, tapi jangan dipelihara. Kenapa? Karena kehidupan ini tidak bisa selesai dengan kesedihan. Kehidupan ini tidak bisa selesai dengan air mata, sama seperti tidak akan bisa selesai dengan emosi dan marah-marah. Dia bisa selesai dengan apa? Dengan Rabbishrah li sadri. Apa artinya? Lapang dada. Jadi kita harus melatih, Bapak Ibu sekalian, diri kita ini untuk lapang dada. Harus dilatih, gak bisa simsalabim, lapang dada saya, gak bisa, dilatih. Biasakan lapang dada, biasakan. Caranya bagaimana? Ikhlaskan itu. Kan tiap hari kita belajar ikhlas. Lapang dada. Setoran pagi-pagi tuh. Ikhlas kan? Gak ada yang, kamu sama ya. Gak ada, udah, gak tengok-tengok udah. Itu kan kita belajar ikhlas. Nah kayak begitulah kira-kira. Gak enak contohnya ya. Ya itu yang paling dekat sih. Coba, udah. Kebaikan, udah laksanakan, lupain. Keburukan, ingat-ingat. Supaya kita gak ngulang keburukan itu. Jangan dibalik. Keburukan dilupain, besok berbuat lagi. Kebaikan diingat-ingat. Kemarin lo gue apain? Ingat itu. Baru juga sekali. Udah ingat-ingat terus.
Jadi biasakan ini lapang dada. Nanti ketika masalahnya sudah besar, kita sudah terbiasa lapang dada. Sedih, ya, ada ini segala macam, astagfirullahaladzim segala macam. Sudah. Setelah itu, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semua kita milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Gitu. Apakah karena kematian, apakah karena sakit, apakah karena dihina sama orang. Siapa sih yang mau dihina? Ya kan? Kalau diambil uangnya, udah besok-besok mana nanti bisa balik lagi. Tapi kalau dihina kan, aduh rasanya kayak gimana gitu. Kadang sedihnya tuh rasanya di sini. Karena dihina kan. Tapi ya sudah. Orang Islam itu dilatih untuk Rabbi syrahli. Makanya doanya kan itu kan. Rabbi syrahli. Ini Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aku baca doa, marah-marah, ini enggak cocok. Ini baca doa ngerti apa enggak sih yang dibaca doa? Rabbi syrahli ini kan minta kepada Allah. Masa habis minta seperti itu pas bertindak berlawanan dengan yang diminta. Ini kata malaikat, ini ngeledek apa gimana sih? Paham ya poin saya? Jadi itu termasuk menzalimi. Jadi jangan menzalimi diri kita. Ya, banyak lagi bentuk yang lain, tapi karena tadi apakah itu termasuk, ya udah kita fokus di situ. Ya, terus sedih, jelas itu menzalimi. Sudahlah ya, nanti insya Allah bisa. Makanya kita dikasih sifat lupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus kita manfaatkan nih sifat lupa ini. Untung kita sudah melupakan kesedihan kita sebulan yang lalu. Kenapa? Allah kasih lupa. Coba kalau ingat terus kan bahaya. Tapi jangan kelewatan lupanya. Kadang-kadang lupa kelewatan. Ke masjid, terawih berdua sama istri, naik motor. Pulang sendiri. Sampai rumah marah-marah sama anak. Mama kemana sih nih? Bapak pulang ini gak? Tadi makanan di mana taruhnya? Kan tadi berdua sama bapak. Berdua ya, ditinggal marah-marah. Ini parah lupanya kayak begini. Ya, jangan kelewatan. Lupa, alhamdulillah itu nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Asal jangan bablas angine, bablas lupa. Jadi begitu, Bu ya. Ya mudah-mudahan kita tidak menghakimi diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan bagaimana supaya kita selalu istiqomah dan sabar dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, terutama di tempat umum. Seperti kita suka berkendara gitu Pak. Kendara kadang ada orang ngerem, gimana kita emosi gitu Pak. Sama kalau itu. Terus gimana? Serang aja. Jadi gitu aja. Oh gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang itu, saya rasakan sendiri itu. Ya kita di luar berkendara, motor atau mobil, itu bisa, sabar itu bisa. Tapi begitu nggak tahu itu. Ya setan lebih dekat ketika orang mengendari motor atau mobil kayaknya itu. Gampang panas emang. Disitulah kita diuji. Ya, disitulah kita diuji. Jadi jadikan ini sarana untuk menangguk kebaikan. Latihan mengkondisikan diri kita sekaligus praktek menjaga hati. Rabbi syrah li sadri. Menjaga kelapangan hati. Jangan diperturutkan. Gimana caranya? Ya, kita harus menemukan kiat-kiatnya, cara-caranya. Ya. Kita lagi bawa mobil. Lagi motor gitu kan. Astagfirullahaladzim. Akhirnya kita ngambil pelajaran kan. Yang tepat kita istighfar, lalu udahlah lupain. Ini ada orang yang inget-inget. Kemarin ini begini nih, dia lewat kurang ajar. Awas nanti ya. Diingat-ingat. Akhirnya dia begitu macet, dia lihat-lihat kaca. Wah ini ada yang kayak gini. Ya kan? Begitu dia lewat, dulu dah itu. Kaca spion lupa dibuka. Ini kadang-kadang orang memperturutkan emosi seperti itu. Ya kan? Nah, jadi kita di sini jadi bahan latihan kita. Ya kan? Ya, kita berbaik sangka. Berbaik sangka. Mungkin dia ada yang darurat ini mungkin. Gitu. Oh, mungkin ini dia dikejar sama penjahat. Artinya pikiran baik itu kita munculkan gitu loh.
Sebab kalau pikiran buruk yang kita munculkan, ya akibatnya kayak tadi. Belum dibuka udah ngeludah. Saking, ya dia memperturutkan hawa nafsunya. Gitu, ya. Nah, jadi bagaimana istiqomah mempertahankan diri? Ya. Kita harus menemukan kiat-kiatnya untuk diri kita sendiri. Mungkin berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian jangan lupa juga minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya dia memberikan kemantapan hati kepada kita. Kenapa? Ini urusannya sudah urusan hati nih. Betul nggak? Kalau sudah urusan hati, ketahuilah Bapak Ibu sekalian, tidak ada seorang pun manusia termasuk kita yang bisa menguasai hati. Tidak ada. Karena hati ini mutlak milik Allah Rabbul Alamin. Mutlak. Makanya ada doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Wahai zat yang mengganti-ganti hati, maksudnya membolak-balikan juga artinya. Tsabbit qalbi ala ta'atik. Tetapkan hatiku berada di atas ketaatan kepadamu. Karena memang hati kita ini gampang berubah. Gampang berubah. Makanya kalau urusan hati, mintalah kepada Allah supaya hati kita dibolak-balikan di atas nilai agamanya dan di dalam ketaatan kepadanya. Itu yang kita minta kepada Allah. Supaya ketika berbolak masih dalam agama, berbalik masih dalam ketaatan, bolak masih dalam agama, balik masih dalam ketaatan. Begitu. Karena kalau tidak, bahaya. Bahaya. Pernah nonton film Kiai Haji Ahmad Dahlan? Pernah? Pemeran utamanya siapa namanya? Siapa? Lukman Sardi. Ahmad Dahlan Islam apa bukan? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dia memerankan orang Islam. Dia orang Islam bukan? Waktu memerankan Islam. Sekarang convert. Kenapa? Hati orang gampang bolak-balik. Hati orang gampang bolak-balik. Oh itu mah dia, saya mah gak bakalan. Jangan songong dulu. Yang memiliki hati bukan kita Bapak Ibu sekalian. Allah yang memiliki. Ya, hati-hati itu. Dan setan tahu itu setan. Hati kita gampang dibolak-balik itu, tahu dia akan memanfaatkan momen nanti. Dia lihat-lihat kapan momen yang tepat. Makanya jangan lupa hubungan kita dengan Allah. Jangan lupa berdoa kepada Allah supaya hati kita istiqomah. Supaya hati kita tetap melangkah ke arah yang baik, ke arah yang positif. Berdoa kepada Allah, ya Allah, baikkanlah hatiku, ya Allah, luruskanlah hatiku, ya Allah, berikanlah hatiku ini cinta hanya kepadamu, hanya kepada makhlukmu yang memang patut untuk diberikan cinta ini. Begitu. Karena cinta kan di hati. Cinta di mata apa di hati sih? Dari mata turun ke hati. Benar gak sih? Apa dari hati dulu terus ke mata? Yang mana yang benar sih? Katanya dari mata turun ke hati katanya. Itu hawa nafsu. Beda loh cinta sama nafsu. Cinta itu jauh lebih agung. Nafsu itu mah ya namanya nafsu. Sekarang ini kita bayangin kolak enak gak? Tapi begitu buka, makan kolak satu, ini gak usah banyak-banyak, satu ini. Habis itu masih nafsu. Udah ngelirik bakwan. Betul? Itulah nafsu. Sebentar banget. Sebentar banget. Jadi cinta itu jauh lebih agung. Jangan samakan cinta dengan nafsu. Nah oleh karena itu, minta kepada Allah agar hati ini tetap berada di atas agama Allah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, miring-miring dikit masih dalam ketaatan gitu. Namanya manusia kan kadang-kadang suka ya, kadang-kadang begitu kan. Tapi masih dalam ketaatan kepada Allah. Jangan terlalu jauh, dibiarkan makin jauh, dibiarkan makin jauh. Lama-lama mungkin bukan hanya kayak LS tadi itu. Inisial aja ya.
Gitu. Bisa mungkin lebih buruk dari itu, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Bisa. Ya. Ada orang yang dulu baik sama orang, gak tahu kenapa tiba-tiba dia menjadi orang yang paling buruk sama orang itu. Ya. Tahu gak Presiden Muhammad Mursi di Mesir? Tahu gak presiden kudetanya sekarang? Siapa namanya? Abdul Fattah As-Sisi. Itu Mursi kurang baik bagaimana sama Abdul Fattah As-Sisi. Itu tentara yang udah habis. Udah gak dilirik lagi sama Mubarak. Husni Mubarak, presiden terguling sebelumnya. Tapi diangkat menjadi Menteri Pertahanan, dibaikin keluarganya sama Mursi. Apa yang dilakukan sama Mursi sekarang? Hukum mati. Habis manis, sepah dibuang. Air susu dibalas, air tuba. Apalagi? Itulah orang. Itulah manusia. Kemana hatinya? Ya di sini hatinya tetap. Cuma dia bolak-balik dia. Bisa nggak As-Sisi kemudian tiba-tiba menjadi orang yang paling baik terhadap Muhammad Mursi? Bisa, kalau Allah berkehendak. Bisa, gitu. Yang penting belum meninggal aja udah. Jadi selama kita masih hidup, hati ini bolak-balik. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Supaya ketika bolak masih dalam agama, ketika balik masih dalam taat. Begitu terus. Dan sekali lagi, tidak bisa kita bergantung pada diri kita sendiri. Gak bisa. Bergantunglah kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Barangkali begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang mau bertanya lagi? Oh, sudah habis. Baiklah, gitu. Pak Ustaz, mungkin bisa ditutup dengan doa. Baik, shaimun wa shaimat Bapak Ibu semua. Kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Tabaraka wa taala berkenan untuk menurunkan rahmat dan ridhonya kepada kita dan juga maghfirah, ampunan atas dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana'u kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa za'imina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, baik yang kami tahu maupun yang belum sempat kami ketahui. Ampuni juga dosa dan kesalahan kedua ibu bapak kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kami. Rahmatilah mereka berdua ya Allah. Kasihanilah mereka berdua ya Allah. Sayangilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi dan mengasihani kami sewaktu kami kecil. Ampuni juga dosa dan kesalahan kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kami. Ya Allah, jangan Engkau tolak doa dan permohonan kami hanya karena dosa dan kesalahan kami yang menumpuk. Ampuni dan hapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-hambamu sebagaimana yang ada dalam doa Nabi kami Nabi Muhammad SAW, agar terhindar dari orang-orang yang keluar dari Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang keluar dari Ramadan ini dengan ampunanmu ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu bersama Nabi Muhammad SAW, bersama para syuhada, bersama para sahabat Rasulullah SAW ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah ilmu tersebut menjadi bekal kami untuk menghadapmu satu hari nanti ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini menjadi ajang kami untuk meningkatkan ibadah kami kepadamu, untuk bersemangat untuk meraih kebaikan-kebaikan Ramadan. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan bagi kami, lapang-lapang. Ya Allah, tutup rapat-rapat
kesempatan kami untuk durhaka dan maksiat kepadamu, khususnya di bulan Ramadan ini, umumnya di setiap waktu dan di setiap tempat. Ya Rabbal Alamin, Ya Mujibas Sa'ilin, Ya Ghafur, Ya Rahman, Ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami istri-istri yang salihah. Berikanlah kepada kami suami-suami yang salih. Berikanlah kepada kami, anugerahkan kepada kami anak-anak yang salih dan salihah, anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, berilmu, berguna dan manfaat bagi kami sebagai orang tuanya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi bangsa negaranya dan bagi umatnya. Ya Allah, masukkan kami beserta anak-anak kami ke dalam surgamu bersama Nabi Muhammad SAW. Melalui Ramadan ini, melalui ibadah-ibadah kami kepadamu, ya Allah, terimalah semua dari kami yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa tawaffana ma'al abrar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Mari kita tutup dengan kajian ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.